Sejak kapan aku mulai tertarik baca Alkitab? Aku akan cerita pengalamanku di video ini. Aku sebenarnya kalau mau jawab pertanyaan ini agak susah karena aku dari kecil aku lumayan penasaran sama isi Alkitab, kan dibawa ke sekolah minggu, tahu-tahu dikit, tapi tiap kali baca nggak pernah ngerti. Terus ya udah mau coba baca dari SD, SMP, tiap kali baca berapa gagal. Kejadian Keluaran gagal. Kejadian Keluaran Imamat gagal. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan gagal gitu. Selalu kayak gitu dulu. Sampai akhirnya waktu aku pindah ke Singapura kuliah, di situ aku jadi mulai bisa konsisten selama 7 tahun dari 2014 sampai sekarang 2021 aku konsisten baca Alkitab tiap hari. Ada ceritanya lah yang bisa membuat seperti itu. Ceritanya sebenarnya waktu aku pindah ke Singapura, aku mulai ketemu teman-teman yang waktu itu aku datang dengan banyak pertanyaan juga. Jadi aku sering tanya orang gitu, oh ini kenapa gitu, tentang bagian-bagian Alkitab tertentu, dan rasanya keren gitu. Kok ini selalu bisa jawab, kayak taunya banyak banget gitu. Jadi aku ya udah, aku penasaran aja, aku pengen supaya bisa ngerti gitu, supaya kan keren kalau ditanya orang bisa jawab gitu. Sama kayak aku ngeliat teman-temanku keren gitu, tadinya cuma pengen kelihatan keren-keren kayak gitu aja sih ya, sama memang beneran pengen tahu lah, jadi nggak ini juga. Dengan mix motivation kayak gitu, aku coba aja baca. Terus setelah baca, mulai ketemu deh, mulai dari yang teraneh, terlucu, yang nggak jelas, sampai yang serius, yang benar-benar life changing, semua ketemu. Ada serunya lah waktu baca Alkitab, bisa ketemu yang nggak jelas kayak gini. Kadang-kadang ya itu bisa memberikan nuansa baru lah. Meskipun kita jangan baca Alkitab untuk nyari yang nggak jelas kayak gini ya. Yang jelasnya jauh lebih banyak juga sih. Mungkin kebanyakan sebenarnya yang jauh lebih jelasnya ya di dalam Alkitab. Karena sejak aku mulai rutin baca Alkitab, itu sangat menolongku untuk bikin keputusan apa-apa. Hampir semua major decision di dalam hidupku, keputusan-keputusan penting di dalam hidupku, aku kira semua, bahkan aku nggak ingat ada satu keputusan penting yang aku buat tanpa Alkitab. Jadi segitu banyaknya pengaruh Alkitab. Waktu aku bikin satu keputusan, aku sangat-sangat melibatkan Alkitab. Aku akan sangat bingung kalau misalnya aku nggak pernah ngerti Alkitab. Banyak sekali yang aku mungkin nggak tahu mesti gimana. Tapi banyak banget keputusan-keputusan penting dalam hidup yang aku pakai dengan kacamata Alkitab. Waktu aku lihat, oh ternyata firman Tuhan bilang begini, ternyata ada nabi ini pernah begini, ternyata ada rasul ini, ternyata Yesus pernah kayak gini, ternyata ada apa. Banyak banget cerita yang akhirnya aku pakai jadi referensiku ketika aku menghadapi masalah yang sama. Itu juga jadi kayak kasih aku satu wisdom, kasih aku satu bijaksana waktu menghadapi masalah tertentu. Jadi aku merasa benar-benar ketolong gitu ya, benar-benar hidupku banyak berubah, banyak jadi jauh lebih tenang juga, jadi jauh lebih punya tujuan, jadi jauh lebih semangat, jadi banyak hal perubahan yang aku rasakan sehingga membuat aku bisa konsisten mau terus baca, mau terus gali makin dalam supaya aku bisa ngerti kebenaran Alkitab itu. Dan kalau kamu mau menemukan kebenaran Alkitab yang sama, aku sengaja bikin channel ini untuk bikin kamu semakin melihat kebenaran Alkitab, melihat keindahan, menemukan harta di dalam Alkitab itu. Karena aku tahu memang banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang sering tanya aku, jadi aku mau berbagi melalui channel ini. Silahkan subscribe ke channel ini untuk konten yang bisa menolong kamu untuk bisa mengenal Alkitab lebih dalam lagi. Bye-bye!